negara terkesan melakukan pembiaran terhadap anak bangsa yang ingin bekerja ke Arab Saudi. Mereka ini niatnya mau bekerja ke Arab Saudi, tidak bisa dibelokkan. Oh, sana ditutup, harus ke Taiwan, harus ke Hong Kong, ke Indochina dan lain sebagainya, ke Eropa. Mereka tidak mau. Dia punya daya tarik tersendiri Arab Saudi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya bisa muncul dalam video di YouTube ini. Kali ini saya akan wawancara, ya bincang-bincang mengenai sekitar pekerja migran Indonesia. Kembali hari ini saya wawancara dengan Bang Amri Abdi Piliang. Apa kabar sehat, Bang? Alhamdulillah baik. Gimana Bang Aman? Sehat juga alhamdulillah, Bang. Nah, beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum dan HAM Dewan Koordinasi Nasional Garda Prabowo Merah Putih. Beliau juga adalah Wakil Ketua Umum Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan atau Komnas RT-KPK dan juga merupakan alumni Lemhanas PPNK. Kemarin pada tanggal 14 Oktober 2025, organisasi Perusahaan Pekerja Migran Indonesia atau P3MI melakukan audiensi dengan Pak Menteri P2MI atau Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pak Mukhtarudin. Nah, dalam pertemuan tersebut beberapa pengurus asosiasi P3MI menyampaikan menjadikan mungkin curhatan keluhan mereka dalam masalah penempatan PMI. Mengenai ini kan penempatan domestic worker yang ilegal ke Saudi masih berjalan nih, Bang. Sedangkan ini belum ada solusi bagaimana untuk penempatan PMI secara prosedural domestic worker, Bang, ya. Dulu kan pernah ditempatkan secara SPSK. Ini menurut Abang gimana nih, Bang, dari Kementerian P2MI nih mengenai masalah ini? Mungkin sudah disampaikan ke menterinya langsung, gimana, Bang? Ya, kami sebenarnya sudah sampaikan juga ke Bapak Presiden kita, ya. Karena kami Garda Prabowo ini memang dibentuk oleh Pak Prabowo sendiri. Jadi kami sekarang sebagai mata dan telinganya beliau. Kami sudah sampaikan bentuk keprihatinan kita melihat anak bangsa berangkat ke Arab Saudi, ke Timur Tengah, tanpa kompetensi, tanpa perlindungan, tanpa visa kerja, tanpa kontrak kerja, tanpa ada perusahaan yang bertanggung jawab, ya kan? Dan tidak tercatat di dalam Cisco. Negara terkesan melakukan pembiaran terhadap anak bangsa yang ingin bekerja ke Arab Saudi. Mereka ini niatnya mau bekerja ke Arab Saudi, tidak bisa dibelokkan. Oh, sana ditutup, harus ke Taiwan, harus ke Hong Kong, ke Indochina dan lain sebagainya, ke Eropa. Mereka tidak mau. Dia punya daya tarik tersendiri Arab Saudi itu. Mungkin niat dia sambil bekerja aku pulang bisa umroh, bisa melihat Ka'bah, tanah suci, ya kan? Pemikiran-pemikiran yang seperti itu menjadi pilihan tersendiri bagi para pekerja migran kita. Nah, oleh karena itu, daripada negara membiarkan, menunda-nunda penempatan, melakukan pembiaran penempatan ilegal ke Arab Saudi, lebih baik dibuka secara resmi dan prosedural. Kalau dibuka secara resmi melalui koridor aman bermigrasi, melalui Cisco PPMI, ya kan, melalui tahapan-tahapan prosesnya harus memiliki sertifikat kompetensi, memiliki sehat jasmani dan rohani, ya toh, memiliki visa kerja, kontrak kerja, tercatat di dalam Cisco PPMI, ada perusahaannya yang bertanggung jawab. Mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, sampai dia kembali ke kampung halaman. Kan lebih baik dibuka secara resmi, gitu. Kenapa ini dilakukan pembiaran? Nah, saya punya usut, ya kan, mengikuti juga waktu Pak Karding kemarin itu memposting dan teman-teman kita yang ada di Komisi 9 DPR RI, rencana pembukaan kembali penempatan ke Arab Saudi. Pihak DPR RI Komisi 9 sudah setuju. Presiden pun sudah setuju. Ya kan? Menko Pemberdayaan Masyarakat Caimin sudah setuju. Caimin sudah setuju. Sudah setuju. Kementerian Luar Negeri juga sudah setuju. Fix tuh, Bang, ya? Sudah setuju.
Tetapi kenapa? Ada apa dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sampai detik ini belum juga dibuka? Ternyata yang disetujui oleh para kementerian lembaga adalah menggunakan sistem yang terintegrasi, ya, dengan sistem syarikah, di mana sudah dilakukan kajian-kajian yang sangat mendalam, ya, melalui akademisi, dan juga telah dilakukan uji coba, ya, melalui sistem penempatan satu kanal, dan dievaluasi, sehingga diterbitkanlah keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 202 tahun 2023. Menteri Ketenagakerjaan, Ya. 2023, oke. Nah, setelah diterbitkan Kemen tersebut, nah, kemudian waktu itu keburu pemilu, ya, Pilpres, dan setelah pemilu Pilpres terbitlah peraturan Presiden nomor 16 Kepres nomor 165 dan 166 tahun 2024 nah, tentang perubahan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran menjadi kementerian. Artinya kewenangan ini dari Kementerian Ketenagakerjaan berpindah penuh kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Maka keputusan Menteri Ketenagakerjaan 202 tahun 2023 itu harus dilanjutkan perjuangannya dengan menerbitkan peraturan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia nomor berapa sekian tahun 2025 ini. Saya berharap ini menjadi terobosan kinerja Bapak Menteri Mukhtarudin dalam kinerjanya 100 hari sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan berani menerbitkan peraturan Menteri nomor sekian tahun 2025 tentang pembukaan kembali pelayanan dokumen pekerja migran Indonesia sektor domestic worker ke negara tujuan Arab Saudi. Tidak perlu lagi melakukan kajian-kajian apa. Tinggal ditandatangani technical agreement yang tadinya tanda tangannya Kementerian Ketenagakerjaan tinggal diganti menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ya kan? Jadi para pekerja migran itu berangkat melalui sistem yang aman, ya, bermigrasi secara aman. Mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, sampai setelah kembali kampung halaman. Kalau seperti saat ini kan terkesan memberikan pembiaran. Mereka berangkat tanpa kompetensi. Negara tidak hadir. Mereka walaupun tidak dibuka, tetap akan berangkat. Jadi ibarat air mengalir ketika terhambat dia, ditutup, ya kan, jalurnya, maka dia akan naik, akan melimpah kemana-mana, mencari celah kemana-mana, akhirnya menimbulkan masalah baru. Nah, di sini negara harus hadir. Kami minta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Mukhtarudin berani menerbitkan peraturan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk membuka kembali pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia ke negara tujuan Arab Saudi melalui sistem yang terintegrasi. Kemarin hambatan ini masih Bang, kan sudah sampaikan. Nah, jawaban beliau apa sih Bang? Pak Menteri Mukhtarudin? Jawaban beliau akan masih melakukan komunikasi dengan Kerajaan Arab Saudi. Padahal Kerajaan Arab Saudi sudah MOU kemarin dengan Kementerian Ketenagakerjaan, sudah sepakat. Kenapa harus ada pembicaraan lagi? Nah, ternyata ini dalam tanda petik ada usulan untuk memasukkan klausul penempatan itu melalui sistem syarikah dan maktab iktidam. Apa itu maktab iktidam, Bang? Maktab iktidam itu ya seperti dulu, agen kecil, tapi visanya atas nama majikan. Nah, kalau atas nama majikan di Arab Saudi itu budayanya semua seperti sudah dibeli oleh majikan. Jadi pekerja yang di dalam rumah majikan atas nama majikan sudah menjadi budaknya. Nah, polisi pun tidak bisa masuk ke dalam rumahnya. Iya.
Tapi kalau sudah menjadi melalui perusahaan syarikah, jadi majikan ini tidak bisa menguasai PMI. Ketika PMI-nya ada masalah, syarikah bisa mengambil, kamu cuman hanya izin pakai saja jasa, ya kan? Kalau ada bermasalah ini kami wajib melindungi, bisa ditarik keluar, dibawa anak ini keluar rumah itu, carikan gantikan majikan yang baru. Artinya menteri ngomong gitu, menurut Abang kenapa? Kok bisa? Ya mungkin Pak Mukhtaruddin ini kan baru menjabat, ya, belum tahu perkembangan dinamika yang terjadi dalam tata kelola penempatan pekerja migran di Indonesia, karena beliau basicnya bukan dari pelaku penempatan atau bukan dari pengawas pekerja migran, ya, dari NGO dan lain sebagainya. Memang basicnya dia agak berbeda. Jadi inilah yang kita beri masukan kepada beliau agar klausul yang belum melalui kajian-kajian tidak usah dimasukkan, karena hanya akan menghambat proses pembukaan kembali penempatan yang harus menjadi prosedur. Keluarkan dulu masalah maktab iktidam, ya. Buka dulu melalui sistem syarikah. Setelah ini dibuka, mau dimasukkan usulan maktab iktidamkah atau hadu blau dan lain sebagainya, silakan. Tapi ini sambil berjalan, melalui kajian-kajian dulu yang lebih mendalam, ya kan? Dilakukan uji coba, kemudian dilakukan evaluasi, seperti sistem penempatan satu kanal yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Apakah ada janji menteri ini akan berapa lama nih akan komunikasi dengan Saudi supaya? Ya, menurut beliau dalam waktu dekat Bapak Wamen Pak Zulfikar akan berangkat ke Arab Saudi, ya, untuk membicarakan hal tersebut, ya. Dan juga Bapak Yuda yang sekarang sudah menjadi duta besar di Uni Emirat Arab, kemungkinan itu akan dilakukan juga technical agreement untuk UIA. Jadi kemungkinan ini akan UIA dulu yang lebih dulu dibuka, sehingga ini menjadi contoh nanti bagi Arab Saudi. Jadi UIA dulu sepertinya akan dibuka, baru nanti ke Arab Saudi. Tapi kalau bisa ya ini bersama-sama, tak usah ada titipan-titipan dari harus masukkan maktab iktidam. Ini titipan dari siapa? Titipan dari para pemain ilegal. Kalau asosiasi sudah jelas, oh ini ketua asosiasi A, ketua asosiasi B, ya kan? Mendampingi menteri nggak ada masalah, karena gerbongnya jelas. Lalu reaksi dari asosiasi P3Mi gimana, Bang, dengan jawaban Pak Menteri ini? Ya, di situ kan kita bukannya ajas untuk berdebat, kita hanya menyampaikan pendapat. Yang penting teman-teman ini semuanya satu kata, semua berharap penempatan ke Arab Saudi harus segera dibuka. Karena kalau tidak dibuka, mereka tetap akan berangkat ke Arab Saudi tanpa perlindungan, tanpa kompetensi. Negara seakan-akan membiarkan dan tidak mau hadir di situ. Jadi ini tetap harus dibuka. Karena kalau tidak dibuka juga hanya pilihannya sekarang Taiwan, numpuk sekarang para peminatnya ke Taiwan, sehingga market di sana susah. Pemasaran untuk mencarikan majikan jadi lambat. Ya, di penampungan mau jadi 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan baru dapat majikan. Kan kasihan. Lebih baik dibuka seluas-luasnya penempatan. Silahkan negara memberikan perlindungan, negara hadir berikan perlindungan. Buka saja. Kok sistem ini sudah bagus kok. Apalagi harus dipikirkan. Ya kan? Sekarang lebih baik mana? Berangkat tanpa kompetensi, tanpa perlindungan, ya kan? Atau berangkat dengan kompetensi dengan perlindungan. Ada bisa kerja, ada kontrak kerja, tercatat dalam Cisco. Lebih baik mana? Yang kedua lah. Lebih baik yang resmi dibuka. Apalagi mau dipikir-pikir. Jangan banyak pikir, Bapak. Kasihan anak bangsa ini. Ya.